nasi dapat kita makan lado jo apa kadigil yang garam dan jauh di Kuantan awak baladang di Sentajo. Nati jo apa kaditan mato ndak bisa ka di dindiang jo tapak tangan di salo jari tampak jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali pagi ini setelah kita dimatikannya tadi malam. Dan itu sudah berulang kali terjadi kepada kita sepanjang usia kita masing-masing. Dan alhamdulillah kita yang hadir ini atau yang tidak sempat hadir, alasannya sangat tepat. Hari hujan. Hari nan hujan santan bapayuang karak sipului mendaki buki kue bolu. Menurun ke bancah raga-raga telayang pandang bake haji tasanda tangan ke kalamai. Malatuh badie pisang gadang taserak peluru onde-onde mengabui asok sagun saga bendera kue sapi mendarui oto lamang panggang bacaka katan joapam tabung kuat lari tabuang kopi duduk menangis sari kayu bangkalai sia menyudahkan. Coba ulang balik. Itu sadonya salero, ya kan? Dan Tito pandai membuat sadonya, lebih-lebih ibu-ibu, ya kan? Mudah-mudahan kita dapat palo pagi kini sebanyak titik hujan sejak malam sampai pagi kok. Amin ya rabbal alamin. Nanam hormati Bapak Ketua Kemakmuran Masjid, apa namanya? Nurul Falah, Cahaya Kemenangan. Yang kita hormati Bapak Ketua Lingkungan, Bapak RT, Bapak RW, Mama, pemuka masyarakat, alim ulama, cadik pandai, bundo kanduang, para pemuda remaja masjid, semuanya adalah kita orang yang terhormat selama kita tidak bermaksiat. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan kehormatan baik di sisi Allah maupun antara kita manusia sesama manusia. Amin. Ya. Jadi kalau saya sudah berlaku hidup dan mati itu sampai hari ini sudah 72 tahun. Hidup siang mati malam, hidup siang mati malam. Ya kan? Alhamdulillah pagi ini kita ini dihidupkan oleh Allah. Maka kita puji beliau, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah dimatikan. Hidup kita ini untuk apa? Nah, ini kadang-kadang kita yang lupa. Yang paling pokok, yang paling urgen, yang paling utama, ya kan? Kehidupan kita sebagai manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Budun ayat ini populer dan kerap kali dibaca oleh ulama. Tidaklah kami jadikan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Jadi bakobun sawit, baladang lado, kasawah kaladang, menggalih jadi pejabat, jadi anggota DPR, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri. Itu yang kedua, Pak. Itu sarana dan prasarana kita untuk beribadah. Yang paling pokok itu hidup kita diciptakan Allah untuk beribadah. Jangan ini karena mungkin tadi Bapak Ibu yang cepat terbangunnya sudah salat tahajud, sudah salat hajat, sudah salat sunat taubat, dan sudah salat sunat istikharah, mana yang ragu dengan pilihan. Ya kan, ada yang salat taubat, ada yang salat witir, ada yang salat hajat. Itu semuanya ibadah
yang di semuanya itu sunat, tapi ibadah sunat ini lebih banyak dari ibadah wajib. Maka setiap kita bangun, jangan lupa beribadah ini kepada Allah. Karena kita diberikan oleh Allah tidak jauh tuanya dari Nabi dan tidak jauh kecilnya dari Nabi. Kita hanya 63 tahun. Paling-paling kalau akan panjang juga umur kita dari Nabi 80, 90. Kalau akan pendek bisa 55. Ya kan? Dan bisa sadang kuuk mati. Nah, kuuk itu kan itu kekurangan oksigen. Nah, kuuk. Lalu sekali. Ya kan? Nah, makanya kalau kita hidup ini lupa yang utama beribadah, itulah orang yang menyia-nyiakan waktu. Dan orang itulah yang disebut khusrin, orang yang rugi. Kita dalam umur yang pendek ini jadi orang rugi. Nah, untuk itu pertama bersyukur kepada Allah setiap saat, direalisasikan dengan ibadah. Dan direalisasikan meninggalkan larangannya. Dan direalisasikan apa yang kita lakukan hanya semata karena Dia. Itu syukur yang paling tinggi. Yang paling rendah itu syukur membaca alhamdulillah. Kadang-kadang orang awak kok Pak sudah makan selupo mecol handa di tonggak sudah makan kok keparang-parang lah orang leceh. Nggak alhamdulillah cucu. Ini syukur yang paling rendah membaca alhamdulillah. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sepayung dengan beliau di akhirat nanti. Ada bapak-bapak sebagai contoh ya, ketika Nabi itu masih 11 tahun diajar oleh pamannya Abu Talib pai mengalih. Dibawalah ke negeri Syam. Iya kan? Di negeri Syam itu masih hidup seorang pendeta yang masih taat mengikuti Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Namanya Buhaira. Ada ulama menyebut namanya Bahira. Iya kan? Pendeta Buhaira ini sudah melihat dalam kitab Injil, iya kan, bahwa Nabi yang akan lahir atau Nabi yang terakhir itu ciri-cirinya ada 3. Pertama, dia anak yatim. Yang kedua, di punggungnya ada stempel Muhammadur Rasulullah wa khataman. Yang ketiga, dia tidak pernah kena panas. Jadi kemana pergi, Allah menyuruh awan melindungi dia. Jadi ketika lalu Abu Talib dengan teman-temannya beserta Nabi yang baru 11 tahun hadapan ke muka ke depan rumah pendeta Buhaira itu, nampak oleh pendeta Buhaira sekelompok orang ini dilindungi awan. Lantas dia berdoa, ya Allah, ini sudah saya lihat ini, bahwa tanda-tanda Nabi yang terakhir itu salah satunya kemana pergi tidak kena cahaya sang surya. Dia engkau lindungi dengan awan. Lihat ya Allah. Tapi orang ini satu rombongan. Tolong tunjukkan kepada saya ya Allah mana yang Nabi. Pendeta Buhaira sudah ada juga apanya Pak? Feelingnya. Bahwa tentu saja yang akan jadi Nabi itu yang paling mudah. Tapi untuk menjelaskan benar-benar tahu dia, ya kan? Allah menunjukkan bagaimana orang ini kehabisan air minum, ya kan? Maka dia berkata kepada Nabi Muhammad, tagak sikoyona, tolong unyian galih awak, apa jo kawan-kawan kapai mencari air. Jadi Pak, abarangke lah orang memerampek tadi Nabi sendiri. Karena Nabi tidak ikut lagi, maka orang tadi kenapa? Panas. Nabi yang berdiri itu saja yang dilindungi awan. Nampaklah dek pendeta Buhaira. Syukran ya Allah, engkau telah memberikan petunjuk kepada saya. Memang anak yang paling muda ini calon Rasul. Rupanya merampek kau kepuyuk terbalik sebenarnya ya Allah. Orang biasa saja gitu. Ya kan? Hanya sapu dek pendeta Buhaira, kamu apa? Kami mencari air Pak di mana kada yang tahu kak kami awih.
Oh, aluna do kadai taboka do datang menaik salah ke rumah awak. Siku ada jus pinang, ada teh talu tapai, ada kopi ginseng, ada teh mani. Naiklah ke rumah. Tiba dia ke rumah dibuat naya dek pendeta Buaira. Dia pergi kuih. Kecik pendeta Buaira jo bahasa Arab menyuruh orang komi minum. Bahasanya tu nanti tak dapat demo. Kita pindah ke bahasa Minang. Lain lah. Ya bahasa awak saya lah. Tali kai panjang sama mapih hatih pelangkan lah anak lumbo-lumbo. Ambil air basuh lah tangan, makanlah kue nantai dang, kita habihan kesadonya. Itu kok je bahasa Minang. Pendeta Buaira tak lu pandai ngecek itu tu dah. Nyo balih lah diorang kau. Dari Pitalah ke Batipu hari gampo di Padang Panjang sedang ke sawah kami leamut konon memakan nantai dang. Nyo makan sekali. Barundiang melapihara berkata sesudah makan, Pak, kita kalau makan minum, batanyo ambo kapak lagi boleh. Boleh kata Abu Talib. Iku anak muda nan umur 11 tahun nan pai menggalih jawab ko, anak sia. Kata Abu Talib, anak saya. Tak kajuit berita Buaira ko sebab dalam kitab anak nak jadi nabi ko anak ya yatim. Anak ba caranya dah Pak. Anak angke, anak kakak sepupu apa, atau anak tapatan. Anak tapatan tahu tak Pak? Kalau bahasa Minang Padangnya gak kasar, anak tiri. Tiri ku kan bocor kok. Ya kan? Ini kan? Bapak. Jadi maka kita sebutlah anak tepatan. Jangan anak tiri. Inyo anak adik ambo. Ayahnya namanya Abdullah. Sudah meninggal ketika dia masih dalam kandungan. Menangislah Abu Talib. Pak, jangan menangis. Ya kan? Ya Allah, sudah saya temukan dalam diri anak ini tanda yang kedua bahwa dia anak yatim. Ya kan? Saya ingin tanda yang ketiga, ya Allah, tolong perlihatkan kepada saya. Pak, lebih boleh hamba lihat punggung anak kau Pak. Kata Abu Talib, boleh. Tapi Nabi tak mau Pak. Malu saya Pak, tak. Macam nangis Nabi. Malu hamba mencari punggung hamba kau orang. Sekarang pertanyaannya, apakah punggung termasuk aurat bagi laki-laki? Tidak Pak. Yang aurat itu tertutup lutut ke bawah agak sejengkal, tertutup pusar agak sejengkal ke atas. Jadi laki-laki pekerja berat boleh tidak pakai baju, asalkan pusatnya tertutup dan lututnya. Tapi malu Nabi Pak, acu itu tinggi malu Nabi. Ya kan? Tak ada nak sawantanya. Ketika Nabi memperlihatkan punggungnya, dia menutup mata, malu. Kalau ditutup mata je tapak tangan, lain sempurna tertutupnya. Indah Pak. Lain dapat pantunnya. Lupa. Abelah makanan. Ya kan? Itu hebatnya orang awak. Kau dengar sana tak dapat lagi kecil lupa. Itu hebatnya orang awak. Berdiplomasi no. Ya kan? Apa pantunnya? Nasi dapat kita makan lado jo apa kadigil yang garam dan jauh di Kuantan awak baladang di Sentajo. Nati jo apa kaditan mato tak bisa ke di dindiang. Di dindiang jo tapak tangan di salo jari tampak jo. Nampaklah dek pendeta Buaira ada bulu halus-halus bersusun tulisannya Muhammadur Rasulullah wa khatamun Nabi. Menangis pendeta Buaira, ya Allah, Engkau sudah mendatangkan pengganti Rasul yang ke-24. Andaikan saya meninggal hari ini, ya Allah, saya sudah reda karena sudah disambung kerasulan tidak beberapa tahun lagi. Ya Allah, peliharalah anak ini. Memang akan dipelihara Allah kerana dia akan jadi rasul. Babisiknya kau butannya bisik Sungai Puah. Ada pak orang Sungai Puah kit tinggi.
Bamang ko bisik Sungai Puah tu tadanga apa? Nyamapa basi. Membuat pangku, membuat bajak, membuat ladiang, atau kan bertokok. Kalau lunak-lunak yang ngecek nak tadanga. Jadi babisik seorang Sungai Puah ko kareh je. Anak ko pak adalah calon rasul. Apa pelihara nanya elok-elok ya pak? Kalau tahu orang Yahudi pasti anak ko dibunuh. Kenapa kata Abu Talib? Yahudi itu berkehendak Nabi yang terakhir itu dari suku Israel. Ternyata anak ini dari suku Arab. Maka dipeliharalah oleh Abu Talib. Tapi sayang Pak, Abu Talib ini tidak mau masuk Islam. Ketika dia akan meninggal, Nabi menangis. Bacolah kalimat tauhid ko Pak. Apalah banyak membantu ambo ko Rasulullah. Muhammad, saya sayang kepadamu nak. Tapi untuk membaca itu jangan dipaksa paman lagi. Paman ada agama lain. Kalau saya tukar malu dengan leluhur. Biarlah bapak seperti ini nak. Jangan dipaksa. Nabi menangis turun ayat. Ini maksudnya bahwa Allah yang memberi petunjuk tidak bisa jadi wirid kita ini apa Pak? Kau lupa menganan, kau nyota kalok menjagoan. Ya kan? Bukan memaksa orang untuk patuh. Yang memberi hidayah itu Allah turun ayat ketika itu. Apa bunyi ayat? A'udzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau sayangi, walakinnallah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Ya. Ada enggak orang dan rumahnya dekat masjid punya enggak salat? Ada enggak? Ada Pak. Kenapa? Belum dapat hidayah. Ya kan? Orang mengaku Islam tidak salat, ada enggak? Ada. Mencuri itu berdosa, tapi malamnya keluarnya pakai ninjanya cilok sawit orang. Kan? Ini bapak-bapak yang terhormat. Jadi hidayah dari Allah. Makanya kita terus, kalau kita salat, kita selalu meminta hidayah itu kepada Allah. Apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu permohonan minta hidayah selalu, jangan kita tersesat. Ya kan? Itu yang perlu. Jadi Bapak Ibu, ya kan? Nabi dipelihara oleh Abu Talib. Kita kini tinggal bersalawat saja. Jangan ada juga yang pelit kita dengan salawat. Asal dibacakan nama Nabi Muhammad, setidak-tidaknya kita sambung sallallahu alaihi wasallam. Atau kita baca secara sempurna Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Dengan kadarullah kedatangan Nabi Muhammad itulah yang menyampaikan Islam ke Kuantan Singingi, yang menyampaikan Islam ke Tembilang, menyampaikan Islam ke Kampar, yang menyampaikan Islam ke Indragiri Hulu, yang menyampaikan Islam ke Indragiri Hilir, yang menyampaikan Islam ke Gunung Toar, ya kan? Dan juga ke kampung saya, ke Baso, Kabupaten Agam, Kecamatan Baso, Ayetabi, Koto Tuo, Batapian, Jo Canduang. Marapak jo Padang Muntah, Ayetabi jo Kota Masak, babalik Mangka putih menjadi bunga pulau. Itu kalau ke Malaysia tu Pak, ya kan? Dua pantunnya tu, si tumbuk jo Batu Sangka, Pitalah jo bunga Tanjung, Inai jo tumbuk, kuku tangga, cincin sudah, jari laku duang. Ini namanya
musibah. Dan ini akan silih berganti datangnya sepanjang usia kita. Bagaimana kita menyikapinya? Bahwa kalau kita dapat musibah, alladzina idza asabathum musibah qalu, ini orangnya, mereka yang sabar itu akan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab di balik musibah akan datang nikmat. Benarkah demikian? Di Sumatera Barat, Pak, tahun 1979 itu Galodo Gunung Merapi. Kapundannya tidak ada keluar, ada laharnya tidak ada. Cuma kantong-kantong air di dindingnya sudah terlalu penuh, kemudian jatuh longsor ke bawah, dinamakan oleh masyarakat setempat Galodo. Hanya tanya dulu di Umay Rama, bahasa Indonesianya Galodo tu, hanya jawab lah orang kita tinggi Galoda aja. Ini Pak. Jadi orang tak mengerti bahasa Indonesia itu, Pak. Kalau kita kekurangan harta, apa bahasa Indonesianya? Miskin. Nah, kalau bahasa di kampung Ambo, bansai. Ada orang yang tak pas bahasa Indonesia kok, hanya Indonesia kan. Orang tua saya bangsat. Itu lain pula artinya itu. Ya kan? Jadi kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, sampai sekarang sudah berapa tahun itu? Sudah 44 tahun. Apakah berubah jadi nikmat? Iya. Ada namanya Kecamatan Sungai Tarap, nagarinya bernama Pasiela. Pasiela sampai kini, Pak, baralah lamonya lampai 13 tahun, masin pemacah batu tagak sinan, alun nabi habis batu lekas dari Galodo tu. Padahal kalau kita lihat Gunung Merapi itu, tak nampak basonya pernah Galodo lah tumbuh rumput sinan kali. Tapi hasilnya di bawah akan diolah oleh manusia sebagai batu pecah untuk dijual kepada orang yang membutuhkan. Yang namanya batu pecah, koral, semen itu sama aja barehnya, Pak. Dan itu orang membangun tarui. Jadi kalau datang musibah, kita jangan terlalu kecewa. Di balik musibah akan ada nikmat. Pak, karambi dek sabarnya sampainya jadi minyak, Pak. Kamburan saja mulai. Itu yang membuat ambo viral dulu tuh. Sehingga diduri, ambo digalai orang. Siang ngaji melangkau Ustaz karambi aja. Nyanan disabui dawa, Pak, aja digalah. Kalau di Jakarta kalau ambo tahu, Pak, Ustaz Kapindiang. Karena ambo cerituan kapin. Jadi karambi ko, Pak, itu arai babungku hijau kelupa. Arai itu kalau di Sumatera Barat untuk mencetak kue bainai. Iya kan? Arai itu lai sadonya jadi mumbang, enggak. Kalau tiba angin kancang, angin puntiang beliung, angin limbubu, jatuh arai itu ke bawah. Enggak jadi mumbang. Nan tagok tampuk jadi mumbang. Mumbang lai sadonya jadi karambi. Indak tiba tupai jatuh ketek badan. Ya kan? Ndak jadi karambi. Ada nan ndak dikemakan tupai sampai jadi karambi. Itu nasibnya tetap malang. Orang kamambiak karambi ko, Pak, indak ada batarati do, Pak, ndak punya adab. Batangnya titih, pelapahnya kaduduinya piuh, tampuk kakidanya geliang badan kasuh di bawah. Ada orang menurunkan karambi jo tali. Endak. Nyohantam sekali. Muju karambi kalau pakai sabui. Kalau endak langsung tamburuangnya, Pak, pacah. Kok jatuh badan ke batu tak kulibak sabui nantaba. Kok masuk ke dalam sawah tabanam badan ke bawah. Di keluhan orang. Lahi. Tapi tiba di luar nyo cucuk jo sulo runciang. Orang Piaman menyebut sulo basi runciang dah nyo kubak sabui sadanya. Kan sakit tu, Pak. Tapi le ada maduhnya ndaknya sabar. Atau le dibawa badan ke rumah laharok karambi ko ke disimpan dalam mari. Tapi ndak dapat serempang padi batuang dibalah ke paraku, ndak dapat berkanda hati kanda Allah nan balaku
pungguang ladiang nanti-nantikan. Ya kan? Kapiang dua badan. Lah ya donya madu ya. Indah. Anan air di dalam tu nyo minum lah dorang Bapak. Sudah nyobalah dorang. Airnya nyo minum lah. Alah selesai penderitaannya. Alun. Lah tasanda di sudut dapur kukuran sudah berkiki. Di kampung Ambo pangu namanya. Kalau kukuran biasa ndak ada. Nyo kiki jo basiru. Sudah tu nyo puta jo motor listrik. Sabalun tatampuruang ndak nyo antian. Lah ya do maduhnya. Ndak sabar. Iko ada orang basawit bercerita dan boy muaro lembu tu dulu. Ketika boy mengaji ke sini tu sawit ko murah. Sawit murah Pak Ustaz. Racun maha, pupuk maha. Ini memang itu manusia kau Pak. Kalau nyo rugi nyo cerita, kalau balabonya niau lah. Ya kan? Ndak ada beragi kawan. Ini Bapak. Itu kayaknya sifat manusia. Situ je orang mengalih pasal Tanah Abang lah. Orang banyak datang ke pasar ke Ustaz, tapi tidak belanja je. Tapi giliran orang banyak belanja bulan puasa, datang ke sana tidak jacuan tak tu Bapak. Begini kebanyakan manusia. Nah, lah tak jarang tungku batu tiga basilang kayu di bawahnya. Jorambe diorang karambi tadi jual yangi. Jadi santan. Lihat do maduhnya. Nan bekas marameh karambi tadi kalau di kampung Ambo sampureh namanya. Siko namanya. Katapang ya. Alai sanang katapang tu sudah dirameh. Indah Pak nyo bungkui dorang nyo kain buru, anyo lumaluman ke lantai untuk membersih lintai papan. Nan santan tadi diangean di kuali, jopi di bawah. Lah mengalagak nyo masuk orang ladogi liang sipadeh langkue daun salam asam kandi. Iya kan? Baralah kangui-hangui badannya tu. Tapi nyo sabar saya. Tapi akibat kesabarannya ala itu kecil orang sebalik rumah. Nih harum gulai orang. Dia timbulkan aroma yang sedap di hidung kita ini. Begitu sabarnya kelapa. Ya kan? Dia tidak mengaduh, tapi menimbulkan keenakan bagi manusia. Itu dicancang orang lah ikan patin, ikan lemak. Di Mambo makan tu ikan lemak namanya. Tu ada lambo makan di Kampar tu je daging kijang, ya kan? Rupa banyak kijang sedan diburu, tu di Kalio. Awal masuk daging-daging tu ke dalam, dikolah masak. Batanyo tetangga, babuek kak, babuek ni gulai kijang, tange ayam. Nggak ada tersabit kerambian itu dapat. Kerambian lah hilang. Tapi lah adanya mau pe, adanya mencerca, indak. Satu orang kamangulai, inyo pasti satu. Kalau ndak satu, inyo sampade namanya. Ya kan? Jadi dalam hidup ini Pak akan bergantian antara musibah dengan niat. Kalau 10 tahun kau Pak dapat musibah saya, ya kan? Ya, misalnya pupuk sari ditemukan. Jadi itu Bapak, pupuk tidak terpenuhi untuk petani, tapi ibu kota baru ke dibangun. Bagaimana cara orang berpikir? Ya kan? Lawi awak laweh, tapi garam diimpor. Ya kan? Nampak yang merasa itu rakyat di bawah kau Pak. Ya kan? Sebab orang kalau bisa jadi penguasa, bisa langsung jadi pengusaha. Ya kan? Ya kan? Tetaplah kita dengan tabah merawat sawit kita. Bapak-bapak saya lihat ya kan, dengan kondisi kita di sini, alhamdulillah ekonomi Bapak di Riau ini lebih baik dari Sumatera Barat. Sumatera Barat tanahnya tidak bisa ditanam sawit Bapak, kecuali Darmasraya aja. Pesisir selatan, selain dari itu tidak bisa. Di kampung Ambo Pak, nan biasa ditanam, saya tidak mau gini tu pisang. Tidak mau Pak, lagi datangkan insinyur pertanian, sebabnya mati sepisang kok. Tidak bisa juga Pak.
Ditanam lado, di pianggang, ditanam padi, dek mancik, ditanam jaguang, dek karo, ditanam mubi, dek babi. Iya kan? Adi cuba lo batarana ayam, ditanya ke orang, batarana ayam ko je. Di orang ayamnya tambah banyak, talunya tambah banyak. Adi awak ayam pencarak talu. Nyo minum talu itu balik. Iya kan? Nah. Dicali orang baladang lado, batangnya kadang dahannya rampak, daunnya rimbun. Dari salo daun keluar bunga. Bungonya putih je bintang timur. Bunga jatuh putih keluar dari mudo sampai lah masak bagalui kilo je timbangan harago tatakok dengan maa. 2 kali ambil tabali dinyo Toyota Innova. Dicuba lo dawak baladang lado, lah dipupuk, lah diracun, lah disiang menurut ketentuannya. Tapi lado ko mati pucuk, pupuk bau tang, racun bau tang. Ya kan? Akhirnya semuanya gagal. Bolehkah kita putus asa? Tidak boleh. Di balik musibah pasti ada nikmat. Itulah kehidupan ini. Ya. Jadi inti hidup kita ini 2 saja, Pak. Syukur 1, sabar 1. Saya doakan bapak-bapak di Kabupaten Kuantan Singini ini mudah-mudahan hidup sabar, Pak. Kalau istri kami menjadi biang kaladi, Pak istri ya Pak, ionyo bijak Pak Ustaz, bercelalek di bibi. Munculnya tu ndak tangguang kambo doh. Ciek dah 10 adinyo. Sabar saja Pak. Jangan dilawan ibu-ibu kok. Ya memang itu ibu-ibu kok. Sedang bini Ustaz le itu apa le bini apa? Iya tu Ustaz, le masuk akal tu bini Ustaz. Mana bini Ustaz? Bini Nabi. Siapa? Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Semuanya durhaka kepada suami. Keduanya wanita itu masuk neraka. Istri Nabi itu Pak. Apalah istri awak. Dia Pak sabar saya jangan ditinggalnya. Ternyata anak awak je cucu awak. Biar awaknya kecil bodoh ke orang. Istri bagak itu ndak ada ditinggalnya banyak penggantinya lain. Jangan Pak. Jangan Pak. Sabar saya awak. Dukuang cucu bawa kelapau. Kalau istri itu serang heboh jangan dilawan. Hati boh dilapau tu dibalikin cucu kau kue. Kalau ndak doang goyang lajak sari nenek anggo dan tinggal. Kalau ibu-ibu suami itu temperamental, pemerang, pembongi, seketik bongi, jangan dilawan bu, sabar aja. Apa kau keciknya kawak kan kasar keciknya tu. Abak lah meninggal dah, jangan udah sabui je baru so. Itu sejawabnya jangan apa lo kayaknya. Amak kau, amak pergi balik baru dah mencalik pacu jalur Sungai Kuantan. Kok pulang beliau bekon sampai pesan udah. Ya kan? Nah. Pandi kau. Yo dah buka lapis SMP-nya udah le kuliah dah aja lah bini udah kau supaya nak jadi serupa udah sejawabnya. Lain tak dengar ibu tu. Ha. Gilo kau kecil suami kau. Yo malang nak udah dapat bini gilo tu. Jadi semuanya dihadapi dengan sabar. Tadi lambu rencik sabar tu meniru karam. Ada celai. Atu tanam-tanam menjo baru paku. Siko ana monyo paku dan digulai je udang jolokan tu ah. Lai paku yo. Adapun paku atau pakih termasuk suku Bangsa Hulu di Minangkabau paku tekato jadi sayu. Indak saja di kampung awak sampai ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan, taruh ke Brunei Darussalam, populer ketupik gulai paku, lontong piaman namanya sinan. Paling lama dicampurkan udang bariang, asamnya asam balimbiang, bungo sambuang konconya mana? Sambuang tu apa namanya sih kok? Kincuang. Kok nak tahu jalamak paku, cobalah ulang mangean lah masih mengkonya sero. Turang pesisir selatan bandai masih gulai paku tu jolokan. Ya kan? Kalau kita makan gulai paku jolokan ko lalu mintua di lekang tak nampak. Itu lamanya. Tapi kecek dokter paku ko ndak mengandung gizi Pak.
Sanasib mana jo cuba dah indak vitamin. Jadi apa kalau lah asam urat, saraf terjepit, rematik, ya kan? Layuh-layuh kena jin balang. Ajan dimakannya gulai paku tu. Ya kan? Tapi ada yang ditiru. Dia tidak memilih sampai tumbuh. Kalau kacang panjang, kacang bonci, kacang kedele, pak, kacang tanah. Kalau tidak di tanah hitam kita tanam, tidak dia gelo dipupuk. Tidak bisinya. Tapi kalau paku tidak dapat di tanah hitam, di tanah sirah jadi juo, disalik batu inyo rambi tumbuh subur. Lai kanamuh dia tok rumah bagonjong hijau. Tapi lapak perang panjang ada pusat kebudayaan Minang zenan tu batu hijau rumah tu, tumbuh paku dia tema. Dak ada ke tanah tu dah. Walau menjadi pengembara hidupnya indak menyeso makannya mencari seorang, pantang menggaduh orang lain. Satantang gigih jo gagah caliklah perjuangan. Walau dialang dirantangi baluka mambek paneh, angin pun dak dapat lalu de ulah angkuh kayu gadang, inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kepatang kena sabi pagi tadi dilanyau kabau, siang dempok kayu mati sehingga punah tinggal tunggu. Pagi besok tuneh mencogok sapakan larimbun puluh. Bertahun dak kabaa di parun nalun kabih, antah ko urek nan cabui, salagi rumpun dak binasonan paku bepantang mati. Kalau itu ditiru sabah apa aman negari ko. Aman rumah tangga. Orang tak banyak sabar, ingin capek kaya. Korupsi. Labara gubernur dia kau nak masuk penjara. Ya kan? Bapak ibu. Ya kan? Di Sumatera Barat lu nak ada gubernur masuk penjara Pak. Ya mana? Coba Pak kaji sejak dari Pak Harun Zain sampai Pak Azwar Anas, sampai Hasan Basri Durin, sampai Zuyin Rais, sampai Fauzi Bahar, sampai Mahyildi Ansarullah, malah naik lo jadi gubernur. Itu mengkopak ke memilih besok, pilihlah pemimpin tu nan punya IT. Apa itu IT? Bukan teknologi IT. IT itu iman, takwa. Jangan salah pilih Pak. Jaguang salah pilih bijonya tak tumbuhnya dah Pak. Apalagi pemimpin. Jadi kita tirulah sabab paku. Cuba ulang melihat sabab paku tadi. Ulang melihat bacanya serupa ambo tadi. Tak bisa tak? Ya lambo saya membaca-baca itu. Untuk bahan kajian. Dek pandai itu tu muka dipanggil ilmu dia Pak. Kau tak perlu orang tak. Tapi lah pensiun lah. Pensiun kau gaji 2 jutanya. Berapa je PDIP. Penurunan daya ingat dan penghasilan. Demo PDIP itu tidak partai Bu Mega itu Pak. Itu kan Partai Demokrasi Indonesia kalau dia ambo namun tu ambo PDIP itu penurunan daya ingat dan penghasilan. Tapi nyobalian dia Allah Pak. Atau penambahan daya ingat dan penghasilan. Sebab itu memori ambo jalan taruh ibadahnya jamaah kok. Manu-manu seru malah mati Pak. Ya, lana malai tahun pensiun 2 jutanya. Tamu je jamaah lebih-lebih serupa iko ko Pak luar biasa. Hari hujan jamaah tetap ramai. Itu suatu nilai tambah untuk saya yang berceramah. Mudah-mudahan Pak Ibu masuk serugo sadonya. Kalau jamaah berampik nanti tadi itunya mas anda sudah ditonggaknya saleh uwe rangi cik seorang. Anda bersemangat mau ngaji tu. Ya kan? Dan doakan pula saya, ya Allah, masuklah Ustaz Ristawardi itu ke serugo. Yang musaji ko se beliau bertamu jo kami, ya Allah, bertamu jo dalam sarugo. Sadang orang berpacaran ndak sampainya nikah, alai ada lagunya. Udah ada nanti dalam sarugo. Apalagi kita sama-sama Islam. Doa nambah ibu. Yang ibu sumpah yang mau ndak. Sudah bini ambo lah mati tu ambo ibu sumpah lah. Lalu di doa ambo tu. Sepanjang ambo mengecek sejak mulai tadi, kalau ada nan salah tu dari ambo Pak. Yo.
Bapak Ibu, salah ke Allah hamba minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Karena ada pula wirid jam 7 ini di sekolah. Dan semua undangan bisa saya penuhi. Dan sesuai jo kece apa tadi, Samparah Karambi namanya siko kata. Ada pentunnya. Kalau ada Karambi, ada katapang. Kalau ada hamba dipanggil, insyaAllah hamba datang. Dan ketiba, tapi kalau tidak datang, telah mati itu mah. Baru itu orang berumur 70-an kok lah rawan mati mah Pak. Iya kan? Jadi kalau ada ibu-ibu dan suaminya lah 70 tahun matinya jangan ditangihi jo pada azalah lagi. Iya kan? Doa azannya lagi. Ya Allah, ampunan suami ambo, lapihnya dari azab kubur jo azab neraka, masukannya ke dalam piko ibu suami mati itu buat pondok-pondok ketek dekat kuburnya, sidan lalok gak sepakan. Tapi kalau saya doakan saja, ya Allah, berikanlah yang terbaik untuk istriku yang telah meninggal. Jadikanlah di kuburnya raudatan min riyadil jannah. Itu doa kita untuk siapa saja yang meninggal, orang tua kita, istri kita, suami kita. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.